Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN turut digelar Forum ASEAN Indo-Pacific atau Asian Indo-Pacific Forum atau AIPF. Dengan mengusung tema implementasi Asian Outlook on the Indo-Pacific, Presiden Joko Widodo menyerukan bahwa sangat penting bagi kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik untuk membangun masa depan yang lebih terkoneksi, makmur, dan lebih berkelanjutan. Terkait dengan AIPF 2023, kita simak selengkapnya dialog eksklusif jurnalis CNBC Indonesia, Safrina Nasution, bersama dengan Direktur Wholesale and International Banking PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI, Silvano Rumantir berikut ini. Masih bersama saya Safrina Nasution di dalam rangkaian acara Asian Indo-Pacific Forum di hari kedua ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Silvano Rumantil, Wholesale and International Banking Director Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Apa kabar Pak Silvano? Kabar baik, Safina. Di hari kedua ini bagaimana Pak? Tadi juga Anda sudah memaparkan beberapa hal ya Pak ya. Seperti apa Bank BNI melihat momentum KTT ASEAN dan AIPF ini untuk memperluas jaringan investasi ataupun juga bisnis dari Bank BNI sendiri? Ya, saya rasa ajang ini momentum yang sangat baik, khususnya untuk BNI, di mana kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, seperti hari kemarin kita melakukan showcasing salah satu produk kita untuk UMKM, dan hari ini kita akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak Jepang dan pihak Korea untuk memfasilitasi peningkatan ekspor-impor antara kedua negara. Nah, peningkatan ekspor-impor antara kedua negara dan BNI ini memang syarat juga dengan tagline-nya itu go global ya Pak ya. Go global, go digital, dan go green. Nah, dalam hal go global, kita mengetahui bahwa BNI ini punya salah satu apps ya Pak ya, namanya Expora. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa kinerja Expora sampai saat ini dan seperti apa sebenarnya fungsi dari Expora BNI? Ya, jadi Expora itu adalah short for export dan diaspora. Kita punya tagline bahwa every business can go global, every Indonesian business can go global. Nah, dengan platform Expora ini kita memberikan layanan one stop shop untuk UMKM Indonesia yang ingin masuk ke pasar global, di mana kita memberikan pelayanan yang all inclusive, dari mulai education melalui Expora School. Kita juga punya 7 Expora Hub di seluruh Indonesia, dan selain training dan education, kita juga berikan layanan pembiayaan atau financing untuk bisnis-bisnis yang kita nilai prospeknya baik. Kita juga berikan sistem cash management secara digital agar para UMKM bisa mengelola keuangannya dengan lebih baik dan lebih terukur dan lebih transparan secara digital. Dan yang terakhir, kita juga memberikan pelayanan business matching, di mana UMKM ini kalau sudah siap untuk masuk ke pasar global, melakukan aktivitas ekspor, kita bisa membantu dengan jasa advisory business matching, di mana kita membantu mencarikan buyer-buyernya di negara-negara tujuan di dunia. Dan kalau memang buyer tersebut adalah misalnya diaspora, dan kita nilai bankable, kita juga bisa memberikan financing kepada bayarnya. Jadi benar-benar end-to-end, one-stop solution untuk UMKM yang ingin melakukan ekspor. Ekspor diaspora end-to-end dan comprehensive solution dari BNI ya Pak ya, dalam hal ini ekspor ini menarik sekali. Dan kita ketahui juga sebagai complementary dari Expora, kita ketahui juga ada suatu inisiatif yang bernama Indonesia Incorporated. Bisa jelaskan Pak peran dari BNI sendiri dalam turut menyukseskan Indonesia Incorporated, dan bisa dijelaskan juga seperti apa sebenarnya tujuan dari Indonesia Incorporated sendiri? Ya. Indonesia Incorporated adalah inisiatif yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN, di mana tujuannya adalah meningkatkan sinergi antara BUMN-BUMN yang melakukan aktivitas bisnis di luar negeri. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu kami melaunching Indonesian Incorporated Co-working Space di BNI Hong Kong, di mana kita memberikan tempat untuk BUMN-BUMN yang mempunyai aktivitas bisnis di Hong Kong untuk bisa duduk bersama, bekerja bersama di tempat yang sama, dan harapannya dengan kita
berdiskusi setiap hari bersama-sama dalam menjalankan aktivitas, sinergi bisa tumbuh di situ antara BUMN. Artinya it's a win-win solution, win-win outcome untuk semua BUMN yang bersinergi di luar negeri. Di Indonesia Incorporated itu sendiri difasilitasi ya Pak ya. Dan terakhir mungkin masih dalam konteks EIPF dan juga KTT ASEAN sebagai Wholesale International Banking Director, bagaimana Anda melihat potensi ASEAN dan juga pertumbuhan ekonominya sesuai dengan tema ASEAN Matters and Epicentrum of Growth dari Bank BNI sendiri, Pak Silvano? Ya, menurut kita KTT ASEAN ini sangat penting untuk BNI khususnya karena tentunya sesuai dengan arahan pemerintah termasuk Menteri kita Pak Erick Thohir adalah untuk supaya BNI bisa menjadi international bank-nya Indonesia. Nah, dalam kaitannya dengan itu, di ASEAN kita tahu BNI sudah berada di Singapura misalnya sejak tahun 55, bahkan sebelum Singapura merdeka. Sempat disebut oleh Pak Royke di kesempatan kemarin. Nah, tentunya selain di Singapura, di negara-negara partner ASEAN seperti di Hong Kong, Tokyo, dan Seoul, BNI juga sudah punya kantor di sana. Dan kalau kita ambil tema ASEAN Indo-Pasifik yang lebih luas sesuai dengan tema KTT kali ini, tentunya Australia tidak bisa kita lupakan. Nah, dan untuk itu Indo-Pacific region, dan untuk itu mungkin saya bisa share di sini bahwa kami di BNI saat ini sedang dalam proses persiapan membuka kantor di Australia, mudah-mudahan di tahun depan. Kantor di Australia tahun depan ya untuk BNI sendiri, dan semakin sesuai dengan visinya BNI Go Global dan International Banking sesuai dengan mandat dari Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN ya Pak ya. Ya. Baik Pak Silvano, terima kasih banyak atas waktunya di CNBC Indonesia. Sehat selalu untuk Pak Silvano, sukses untuk PT Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Terima kasih banyak Safina. Terima kasih banyak Bapak. Iya, terima kasih. Dan demikian interview kita bersama dengan Bapak Silvano Romantir, Wholesale International Banking dari Bank Negara Indonesia atau PT Bank BNI di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia Beyond Business.